Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peterson Solution. Materi ini saya ambil dari buku Operating System Concept 10th Edition pada chapter 6 tentang Synchronization Tools. Perkenalkan, nama saya Syahrani Ratnaswari, NPM 200820100062 dari kelas Manajemen Sistem Operasi Paralel B. Sebelum kita melangkah pada algoritma dari Peterson Solution itu sendiri, mari kita mengenal apa sih Peterson Solution itu. Oke, jadi Peterson Solution adalah sebuah klasik software yang digunakan untuk solusi dari sebuah problem yang bernama critical section. Peterson Solution ini tidak bisa digunakan atau tidak dapat bekerja baik pada suatu modern komputer arsitektur. Tetapi algoritmanya sangat baik untuk mendeskripsikan sebuah pemecahan masalah dari critical section problem. Peterson Solution ini memiliki dua proses solusi, di mana tiap proses solusinya menyimpan dua variabel. Variabel pertama yaitu integer turn dan boolean flag yang menyimpan array 2. Variabel turn diindikasikan siapa sih yang giliran yang masuk ke critical section, giliran siapa yang akan masuk ke critical section. Sedangkan flagnya digunakan untuk mengindikasi apakah proses tersebut sudah siap untuk masuk ke critical section. Peterson Solution ini dikenal atau dinilai sebagai algoritma yang sangat loyal. Ketika satu proses sudah siap untuk masuk ke critical section, maka proses yang lain yang dipersilahkan masuk ke critical section terlebih dahulu. Ini merupakan algoritma dari Peterson Solution. Ada proses PI dan proses PJ. Proses PI, kita akan membahas tentang proses PI. Untuk pertama, ini merupakan looping while yang memiliki nilai true. Statementnya yaitu flag I sama dengan true, berarti proses I siap masuk ke critical section. Tetapi karena ini merupakan Peterson Solution, maka proses yang lain yang giliran proses yang lain yang disuruh masuk duluan ke critical section, yang dilambangkan dengan turn sama dengan J. Kemudian ini merupakan looping lagi dari yang while yang memiliki condition flag J dan turn is equal to J. Ini conditionnya. Kemudian jangan lupa semikolon. Operasi ini bernilai benar jika kedua kondisi ini bernilai benar. Jika salah satu dari kondisi ini bernilai salah, maka kondisi ini akan bernilai salah. Kemudian selama while condition ini bernilai benar, maka kontrolnya akan selalu looping inside dan tidak akan berhenti. Looping akan berhenti hanya jika kondisi tersebut bernilai false. Ketika salah satu dari operasi tersebut bernilai salah, maka kontrolnya akan berpindah pada statement selanjutnya, yaitu flag I sama dengan false. Kira-kira begitulah algoritma dari proses Peterson Solution itu. Kemudian, solusi untuk permasalahan critical section harus memenuhi ketiga requirement berikut ini. Yang pertama adalah mutual exclusion. Dalam waktu yang bersamaan, tidak boleh ada dua proses yang secara bersamaan berada pada critical section. Kemudian yang kedua ada progress. Yang dapat mengolah critical section hanyalah proses yang berada pada critical section. Kemudian yang ketiga ada bounded waiting.
ada waktu tunggu untuk proses yang sedang menunggu giliran proses critical sectionnya. Kemudian for single thread, this is okay as the result will always be the same. Untuk single thread hasilnya akan selalu sama, tetapi untuk multi thread pada saat reorderingnya mungkin saja mendapatkan hasil yang tidak konsisten dan tidak dapat diekspektasikan hasilnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.